Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 04883334, PJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah administrasi jaringan di tugas 3 sesi 12 aktivitas belajar 12. Di sini kita diperintahkan untuk membuat spanning tree dengan ketentuan seperti ini. Untuk panduannya sini kita membuat karena sebelumnya kita sudah membaca juga soalnya dan belajar juga, kita langsung ikut saja. Di instruksi di sini ditugaskan untuk langkah-langkah di sini, tapi kita akan satukan dengan nanti dirapihkan dengan penjelasannya juga. Langsung ke praktiknya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan terkait praktikum yang tadi saya lakukan. Untuk di sini saya akan menjelaskan tiap bagian-bagian yang telah saya lakukan dan saya buatkan tadi. Untuk di video pertama, tugas verifikasi konfigurasi langkah 567 sesuai pada modul. Untuk di konfigurasi IP PC0, di sini menunjukkan konfigurasi IP pada address. Saya mengatur IP secara statik dengan alamat 192.168.10.5 dengan subnet mesh 255.255.255.0 dengan konfigurasi melalui tab config fast internet 0 pada Cisco MAC address PCO tercatat sebagai C05492. Simpelnya tadi saya menggunakan kabel yang petir saja biar otomatis. Dan gambar kedua di sini juga ada konfigurasi IP pada PC1. Sama seperti pada PC0, kalau di PC1 kita mengatur IP-nya dengan alamat 192.168.10 sesuai pada modul panduan. Untuk gambar selanjutnya di sini ada topologi switch tanpa PC. Untuk di selanjutnya di gambar ketiga di topologi switch, di bagian ini saya potong foto. Di sini terdapat ada switch 0, switch 1, switch 2 dan switch 3 yang dihubungkan secara looping menggunakan kabel UTP yang petir itu yang oranye.
Terlihat bahwa semua link sudah aktif ditandai dengan indikator warna hijau kecuali satu port pada switch 0 yang berwarna oranye. Itu artinya menandakan port tersebut sedang dalam status STP atau berstatus blocking. Ini membuktikan STP sudah berjalan secara otomatis sesuai modus loop. Untuk di gambar keempat, di topologi lengkap dengan PC0 dan PC1, di tampilan ini topologi lengkap setelah PC0 dan PC1 ditambahkan, PC0 terhubung ke switch 0 dan PC1 terhubung ke switch 1. Di semua perangkat sudah terhubung dan STP sudah aktif secara otomatis sehingga topologi loop yang berbentuk sudah aman dari broadcast storm. Untuk gambar 5 di verifikasi STP pada switch 0, di sini saya membuka output SSH spanning tree di CLI switch. Saya menjalankan perintah SSH spanning tree pada switch 0. Dari output terlihat bahwa root ID memiliki akses, sedangkan bridge ID switch 0 sendiri memiliki address yang berbeda, yang artinya switch 0 bukan root bridge. Yang terlihat juga port 40 berstatus ALTing BLK atau alternative blocking, yaitu port yang diblokir STP untuk mencegah loop. Untuk gambar selanjutnya ada verifikasi STP pada switch 1. Di verifikasi switch 1 ini menunjukkan hasil serupa, root ID, address seperti ini dan sedangkan bridge ID-nya seperti ini. Keduanya berbeda, maka switch 1 juga bukan root bridge. Untuk selanjutnya ada pada switch 2. Pada switch inilah terlihat sesuatu yang berbeda. Untuk root ID dan bridge ID-nya memiliki address yang sama, yaitu 001 C9DE924 dan terdapat keterangan this bridge is the root. Ini membuktikan bahwa switch 2 adalah root bridge. Switch 2 terpilih karena memiliki MAC address terkecil di antara keempat switch yang ada dengan nilai priority yang sama, yaitu 32769 ya. 329. Semua bridge berstatus silent forward. Untuk verifikasi STP pada switch 3 terakhir menunjukkan bahwa root ID addressnya segini dan root ID-nya segini. Jadi switch 3 ini bukan root bridge ya. Selanjutnya verifikasi hasil konfigurasi. Di sini menunjukkan memverifikasi bahwa koneksi antar PC sudah berjalan dan STP sudah stabil dengan jalur aktif yang terbentuk. Untuk ping PC0 ke PC1 berhasil juga kondisi normal. Saya menjalankan ping strip T192.6.10 ke PC1 menuju PC1, PC0 menuju PC1. Hasilnya semua paket mendapatkan reply dengan waktu LMS atau MS. Ini membuktikan bahwa koneksi antar PC berjalan lancar. Yang dilalui dengan dalam kondisi normal adalah PC0 menuju switch 0, lalu switch 2, kemudian switch 3, dan sampai ke PC1 yang terhubung ke switch 1. Dan ini yang sekarang di gambar 10 di kondisi saat link putus atau RTO yang kita sebut request timeout. Pada gambar ini terlihat bahwa sebelumnya ping berjalan lancar, tiba-tiba muncul beberapa baris request timeout. Ini terjadi karena saya tadi memutuskan salah satu link antara switch untuk mensimulasikan kegagalan jaringan STP. Mendeteksi perubahan ini, mulai melakukan kalkulasi ulang topologi untuk mencari jalur alternatif. Dan untuk video terakhir di verifikasi koneksi antar PC, untuk video ketiga ini membuktikan kemampuan fault tolerance STP secara penuh, yaitu jaringan pulih secara otomatis secara terjadi kegagalan link. Topologi setelah link diputus, gambar menunjukkan kondisi topologi setelah link antara switch 3 dan switch 0 diputus. Salah satu jalur sudah tidak aktif, namun karena jaringan dibangun secara redundan, STP secara otomatis mengaktifkan port yang sebelumnya berstatus blocking untuk membentuk jalur baru, sehingga koneksi antar PC tetap bisa terbentuk melalui rute yang berbeda. Untuk gambar tersebut bisa dilihat koneksinya boleh otomatis atau fault tolerance. Ini bukti paling penting dari praktikum ini terlihat pada output ping bahwa setelah beberapa detik request timeout, koneksi kembali reply secara otomatis. Jadi STP berhasil melakukan failover tanpa perlu konfigurasi ulang dari administrator. Jadi jalur baru aktif ini menggantikan jalur yang terputus dan komunikasi antara PC0 dan PC1 kembali berjalan normal. Ini membuktikan bahwa STP benar-benar menjaga relativitas dan aktivitas jaringan secara otomatis.
Dan untuk penutup dari saya, demikian presentasi dari hasil praktikum Spanning Tree Protocol yang dapat saya sampaikan. Dari gambar-gambar tadi yang telah saya jelaskan, terbukti bahwa STP berhasil mencegah broadcast storm, memilih switch 2 sebagai root bridge, memblokir port yang menyebabkan loop, dan memulihkan koneksi secara otomatis saat terjadi kegagalan link. Kurang lebih seperti itu. Apabila terdapat kesalahan, saya menerima revisi dan mohon maaf jika penjelasan kurang memadai atau kurang tepat. Saya akan memberikan evaluasi. Terima kasih untuk tutor dan untuk teman-teman telah menonton video saya ini dari tugas 1 sampai tugas 3 ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.